Assalamualaikum teman-teman. Jadi, tujuan aku membuat video ini untuk memenuhi tugas individu UAS statistik lanjut dengan dosen pengampu Bapak Rusmayadi SPD MPD. Jadi, jika ada salah dalam mengoperasikan SPSS atau mengolah data, mohon diingatkan ya dalam kolom komentar dan saran-sarannya juga. Terima kasih, selamat menonton. Hai, jadi teman-teman, di sini Dina sudah siapkan data ya. Bisa dilihat nilai mata pelajaran IPA kelas 5 di SDN 1 Subah. Di sini juga ada 13 siswa, nilai pretest dan posttestnya. Untuk uji PR sampel t-testnya, kita akan menguji nih apakah nilai rata-rata pretest dan posttest mata pelajaran IPA berbeda secara signifikan. Kalau dalam kita pandang saja, itu pasti kelihatan ya antara pretest dan posttestnya pasti berbeda. Tapi untuk memastikannya lagi, kita akan mengujinya melalui uji PR sampel t-test. Selanjutnya kita masuk ke konsep dasar PR sampel t-test. Biar kalian tahu nih, biar nggak bingung apa sih PR sampel t-test itu. PR sampel t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Jadi saya mengambil sampel di kelas yang sama tapi mempunyai dua data, yaitu pretest dan posttestnya. Dapat dimengerti ya teman-teman ya pasti. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke langkah-langkahnya ya. Sebelum kita ke uji PR sampel t-testnya, di sini kita harus memastikan dulu data yang kita ambil tadi apakah sudah berdistribusi normal atau belum. Jadi di sini kita ke tutorial uji normalitasnya dulu ya. Langkah yang pertama, kita ke variable view untuk mengubah namanya menjadi pre dan post. Labelnya di pre itu kita jadi pre strip test dan postnya kita post strip test. Langsung ke data view, di situ saya sudah memasukkan data yang akan kita uji tadi. Sudah dimasukkan ke data view, kita langsung ke analyze-nya, descriptive statistic. Langsung kita klik aja explore. Di sini kita pindahkan pretest ke dependent list dan posttest kita pindahkan ke factor list. Klik plots dan kita harus checklist normality plot with test. Karena kan kita akan menguji uji normalitas. Klik continue, kita cek statistiknya yaitu 95%. Continue lalu oke. Oke teman-teman, di sini sudah muncul hasil outputnya dari uji normalitas. Nah, scroll aja sampai nemuin test of normality. Kita cek di bagian pretest dan posttest bagian nilai sig Shapiro-Wilk-nya. Nah, di situ sudah ada ya kelihatan nilai sig-nya. Saya sudah membuat Word juga biar gampang buat kalian mengerti penjelasannya. Kita zoom ya dikit. Oke, kelihatan di sini hasil output test of normality. Kita bisa lihat nih bahwa hasil output uji normalitas untuk pretest 0,338 itu jelas lebih besar dari 0,05. Posttestnya 0,130 lebih besar dari 0,05. Maka kita dapat simpulkan bahwa data yang akan kita uji ini adalah berdistribusi normal. Jadi untuk mengetahui nilai sig-nya dari pretest dan posttest, kita lihat aja di bagian Shapiro-Wilk-nya ya, tergantung dari banyaknya data yang akan kita uji. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum juga kita ke uji paired sampel t-testnya, di sini kita harus nentuin juga nih data yang tadi kita uji apakah homogenitas. Tadi kan sudah kita uji nih bahwa yang data kita itu berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan uji homogenitasnya dulu.
untuk bisa selanjutnya ke pirate sampel testnya. Oke, lanjut ke langkah-langkahnya. Yang pertama kalian harus klik variable view. Name-nya kita harus ubah hasil dan kode. Untuk labelnya di hasil itu kita ubah pretest dan posttest. Untuk yang label kode dikosongin aja. Values hasil itu kita kosongin, dan values kode harus kita isi. Contoh pengisiannya kayak gini. Klik 1, lalu labelnya kita klik pre-strip test. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, langsung kalau udah kita okein aja. Oke, kalau sudah kita langsung klik data view. Nah, muncul kan untuk hasil pretest dan posttestnya, dan kode 1 dan 2. Jadi kode 1 itu untuk hasil pretest dan 2 untuk hasil posttest. Selanjutnya kita bisa klik analyze. Nah, selanjutnya kita klik compare means dan one way ANOVA. Muncul seperti kotak dialog seperti ini. Dari kotak dialog pertama kita pindahkan ke dependent list. Untuk faktornya kita masukkan kode, lalu kita langsung klik aja oke. Oke, udah ada hasilnya ya. Untuk test of homogeneity of variance, kita lihat di bagian pretest dan posttestnya. Di bagian based on mean, yaitu nilai signya 0,177. Di sini Dina juga udah bikin wordnya biar kalian gampang ya. Oke, hasil outputnya dari variabel pretest dan posttestnya jelas tersignifikan bahwa 0,177 itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan data yang kita akan uji ini homogenitas. Seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke uji pirate sample t-test. Karena tadi kita udah melewati 2 uji, yaitu distribusi normal dan homogenitas data. Selanjutnya kita langsung ke langkah pertama, yaitu oke teman-teman, kita langsung klik analyze, terus compare means, lanjut ke pirate sample t-testnya. Oke, kita pindahkan pretest ke variabel 1 dan posttestnya ke variabel 2. Nah, udah ya, langsung kita klik OK aja. Oke, muncul hasil dari 3 output uji pirate sample t-test. Yang pertama ada pirate sample statistik, yang kedua pirate sample correlation, yang ketiga pirate sample test. Oke. Kita masuk ke penjelasannya aja ya. Di sini Dina udah bikin wordnya. Oke, ini dia hasil dari ketiga outputnya. Yang pertama itu ada pirate sample statistik. Kita jelaskan sedikit ya. Ini kita diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau data pretest dan posttestnya. Kita bisa lihat untuk mean pretest itu 77,8 dan rata-rata posttestnya itu 81. N itu banyaknya data atau sampel, yaitu 13 siswa yang tadi kan. Oke, lanjut kita ke output kedua, yaitu pirate sample correlation. Di sini kita diperlihatkan hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel, yaitu pretest dan posttest. Kita bisa lihat di nilai signya, yaitu 0,10. Itu lebih besar dari 0,005. Nah, jadi output yang kedua ini cuma dilihatkan aja hubungan antara kedua pretest dan posttest begitu. Oke, lanjut ke output ketiga. Ini ada pirate sample test. Ini yang lebih penting ya, karena inilah yang akan kita tentukan untuk uji pirate sample t-testnya. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai sig to Taylor kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest.
Jika nilai Sig-to-Toilet lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Untuk pengambilan keputusan, kita sudah diketahui nih dari uji Parrot sampel tites tadi bahwa nilai Sig-to-Toilet sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka kita dapat simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil belajar mata pelajaran IPA pada data pretest dan posttest. Oke, biar memudahkan kalian ya, di sini aku buka lagi untuk output yang ketiga, yaitu Parrot sampel testnya. Kita bisa lihat di bagian Sig-to-Toilet, jelas ya 0,000 untuk pretest dan posttestnya. Kita lihat di Word lagi, berarti sudah jelas sesuai dengan dasar pengambilan keputusan bahwa jika nilai Sig-to-Toiletnya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang nyata antara hasil belajar mata pelajaran IPA pada data pretest dan posttest. Oke teman-teman, selesai juga tutorial uji Parrot sampel titesnya. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Bantu subscribe dan komen. Butuh saran-saran kalian juga. Terima kasih teman-teman. Bye.